Assalamualaikum. Alhamdulillah, hari ini aku ada di daerah Fengxia. Dan hari ini pula aku tuh udah nggak di rumahnya Ama yang kemarin aku jaga. Kenapa Mbak Wei sekarang tuh kok nggak jaga Ama? Jadi kemarin hari Minggu itu tuh ada kejadian. Jadi kemarin itu majikan aku itu istilahnya musir secara halus ya. Awe rapikan barang-barang kamu istirahat 3 hari. Nanti aku bilang ke agensimu tak suruh carikan pekerjaan yang baru. Nah, jadi awal mulanya ada kejadian itu, aku ceritakan dulu guys ya awal mulanya biar kalian ngerti gitu gimana kondisi sekarang. Kalian masih ingat nggak vlog sebelumnya aku di hari kedua, malam kedua hari ketiga itu agensi aku ngabarin gimana Awe kamu cocok nggak dengan pekerjaan kamu. Alhamdulillah cocok, terus alhamdulillah kerasan, dan semoga aja ini yang terakhir seperti yang aku bilang ke kalian. Nah dari situ aku mencoba ya wes lah ini semoga aja dia yang terakhir kayak gitu. Meskipun nenek seperti yang aku ceritakan kalau nenek itu sebenarnya nggak mau ada PRT, cuman karena nenek di hari pertama itu baik banget sama aku, ya aku masa sih nggak mau ada PRT, ya semoga aja pelan-pelan bisa diambil hatinya. Dan di hari kedua waktu aku ngerasa kalau Ama itu selalu di kamar, terus dia menyendiri, sama sekali nggak nyuruh aku, terus pokoknya dia tuh menyendiri. Mikirku, aku tetap berpikir positif kalau mungkin Ama itu ya namanya orang tua mut-mutan lah ya, kadang mau ngobrol kadang enggak, seperti aku dulu juga aku dibentakin, gimanain, pokoknya nggak tak ambil hati lah guys. Kita ikut orang jaga lansia itu kebanyakan di sini tuh seperti itu, jangan pernah diambil hati. Ya wes lah nggak masalah, nggak usah dipikirkan lagi, tetap kerja dengan baik dan pokoknya ngelakuin pekerjaan sesuai kayak gitu. Terus kejadiannya adalah saat aku kan malam pengen nyuci baju, tapi aku nggak jadi, besok aja nyuci bajunya. Soalnya kalau malam nyuci baju otomatis nanti aku bakal gangguin Ama karena mesin cucinya tuh di sebelah kamarnya Ama ya waktu aku jemur baju tuh. Nah akhirnya aku setelah subuh kayak gitu aku bangun guys, aku bangun nyalain mesin cuci karena aku tahu Ama itu jam 5 jam 6 tuh udah bangun kan. Aku nyalain mesin cuci, aku nyuci sambil aku siapin sarapan buat Ama, beres-beres meja makan dan lain-lain untuk Ama makan pagi. Nah setelah selesai sekitar jam 7 lebih ya, setengah 8 kayak gitu, Ama tuh keluar dari kamar. Awe, aku mau nyuci baju, kamu segera jemur baju kamu. Oke, siap, kayak gitu. Pokoknya dengan ya kita baru pertama kali kerja harus benar-benar semangat, harus benar-benar bisa ngambil hatinya majikan biar lebih bagus komunikasinya sama kita. Terus aku buka mesin cuci guys. Nah aku buka mesin cuci, taunya mesin cucinya tuh airnya tuh masih penuh dan ada tulisan 36 menit. Nah aku mikir, perasaan tadi aku jam setengah 6 aku udah tekan tombol untuk nyuci baju, kok airnya masih ada. Aku mikir lagi, apa ini bajunya tak keluarin terus tak jemur, soalnya Ama mau nyuci baju. Dikasih pesan sama anaknya yang nomor 2 kalau lantai tuh nggak boleh sedikit pun basah. Akhirnya aku mikir lagi, jangan dikeluarin lagi ini jemuran ini, baju yang aku nggak selesai ini aku cuci lagi aja. Akhirnya aku tutup, aku bilang sama Ama aku nyuci ya soalnya ini belum selesai. Nah awal mulanya dari situ, dia bilang katanya kemarin kamu kerja bagus banget ya, kok hari ini kamu beda banget ya, kamu sekarang mau nyuci baju 2 kali di rumah aku, enak banget kamu kayak gitu. Aku langsung bukan seperti itu Ama, gini ya, aku nyuci baju tadi tuh udah aku tekan sesuai yang seperti kemarin-kemarin aku nyuci baju, tapi kok macet. Nah macet ini aku mau keluarin baju, aku enggan ngeluarin baju takutnya lantainya tuh basah. Ya namanya kita nggak tahu, meskipun kita hati-hati kayak gimana, kalau ada sedikit basah terus kita tinggal jemur, takutnya nanti dia kepleset kan. Kita juga mikir ke depannya kan. Ya wes lah kita tekan lagi. Yang penting aku udah izin sama dia. Taunya aku izin sama dia itu marah-marah, katanya aku nyuci 2 kali.
gitu. Aku jujur di Thailand sini aku nggak pernah yang namanya ngebohongin majikan guys ya, apapun aku selalu terbuka gitu sama majikan. Cuman amanya ini aku mikir dari awal dia udah nggak terima aku untuk kerja gitu. Dan aku dapat informasi ternyata sebelum aku tuh ada orang Indonesia yang kerja di situ dan dibikin enggak betah. Itu aku dapat informasi gitu. Dan aku pastikan tanya ke ama, ternyata emang bener sebelumnya memang ada orang Indonesia yang kerja di situ tapi kayaknya nggak terus. Kan tuh juga ada tanda kutip. Dan aku juga dapat komentar dari beberapa teman-teman yang aku scroll bahwa pengalaman aku nih kalau misalkan lansia yang kita jaga itu kayak nggak butuh kita, mendingan mundur aja gitu. Jadi aku dari situ kayak langsung wes lah, namanya orang tua nggak perlu juga kan kita berdebat banyak-banyak, kita pun membela pun diri dia nggak akan denger. Dah dari emosinya si ama itu tuh jadi nyasar kemana-mana, katanya kemarin kamu kerja bagus banget ya, sekarang kok beda ya kamu hari ini ya, bisa-bisanya kamu seenaknya sendiri kayak gitu. Maaf ama, aku masih izin aja, dia bilang seenaknya gitu. Tapi aku bener-bener jujur kalau ini tadi aku tekan sesuai seperti kemarin-kemarin aku nyuci, tapi aku buka lagi taunya itu macet. Gak mungkin dia nggak percaya, katanya dia dengar kalau mesin cucinya itu ngegiling guys, ada suaranya gitu. Tapi jujur aku buka mesin cucinya itu memang masih penuh banget airnya, jadi kayak kesalahpahaman tapi terlalu dibesar-besarkan gitu. Ya wis aku sabar. Dia ngomel-ngomel terus, marah-marah, pokoknya nggak terkontrol, omongannya nyasar kemana-mana. Ya udah ama tenang dulu ya, aku siapin sarapan kayak gitu. Ini sarapannya udah aku siapin, aku keluarin ke meja makan. Nggak perlu, aku masak sendiri. Nggak perlu, kamu hari ini kan hari Minggu, kamu libur sana. Hari ini aku masak sendiri, kamu juga masak sendiri kayak gitu. Jadi kayak dia itu udah mikirnya macam-macam lah kalau aku bohong gitu. Kamu jangan bohongin aku ya, aku denger loh kalau mesin cucinya tuh giling, sekarang kamu bilang mesin cuci nggak giling. Dari hal kecil kayak gitu aja, maksudnya kalau menurut aku ini kan kesalahpahaman ya, tapi aku mencoba menjelaskan sekali aja dia udah nyasar kemana-mana gitu, udah ngamuk nggak jelas, pokoknya omongannya kemana-mana lah guys, dibilang karena inilah itulah kayak gitu. Ya wes lah, sabar gitu. Terus aku coba telepon lopan aku, majikan aku yang nomor 3 yang kapan lalu ngejemput aku di penginapan terus ke Betun. Aku bilang ya kayak gini gitu keadaannya, aku jelasin sama dia. Oke, aku habis ini bakal datang. Yang aku dapat adalah saat aku disamperin sama cucunya. Nah, salah satu cucunya ini bilang sama aku kalau ama itu suatu saat ngamuk, kamu biarin, nanti beberapa jam itu dia bakal baik sendiri. Nah, dari sini aku langsung mikir nih, kok cucunya bilang tapi laupan atau majikan aku ketiga-tiganya tuh nggak bilang gitu. Cuman cucunya itu kan umurnya kan seaku nih, jadi kayak lebih kayak fair gitu, dia ngomong panjang kali lebar. Itu kejadiannya waktu aku mau buang sampah jam 7 malam. Aku izin sama majikan aku ke bawah, dianya nututin buat pulang kan. Awe bareng sama aku yuk gitu, kita satu lift gitu. Oke. Nah di lift itu dia bilang sama aku, katanya kamu misalkan ya ada omongannya amaku yang nggak enak, tolong jangan diambil hati ya gitu. Oh iya, yang penting yang cucunya ini itu udah ngasih pesan ke aku banyak banget guys. Mungkin semuanya nggak aku bilang ke kalian ya, pokoknya intinya itu ya udah buat pedoman. Taunya paginya itu ada kejadian kayak gitu, ya aku diem karena aku udah dibilangin cucunya kalau amanya itu terkadang ngamuk-ngamuk. Ya udah kan aku diem. Cuman karena aku orangnya kan berdua sama ama, nggak mungkin kan aku bertengkar terus. Aku telepon majikan aku menjelaskan dengan baik, dengan benar-benar sejujurnya. Misalkan di tempat balkon yang kita jemur baju itu ada CCTV, bisa dilihat kalau aku benar-benar ngebuka dan itu masih ada airnya. Tapi aku takut mengambil bajunya lagi karena takut lantai itu ada percikan airnya tuh yang basah. Itu yang pertama. Yang kedua, aku masih izin ya guys, tekan tombolnya untuk cuci, tapi ama bilang katanya aku ngebohongin dia. Jadi intinya seperti itu. Kesalahpahaman yang mungkin ama nggak bisa nerima gitu, penjelasan aku, dan aku juga sangkutin dengan beberapa kejanggalan. Yang pertama,
dia tuh nggak mau ada PRT, yang kedua cucunya bilang kayak gitu, yang ketiga kerjaan seenak ini kok nggak ada PRT-nya. Aku jauh-jauh di Thailand langsung dikasih kerjaan seenak ini. Ternyata memang beberapa sebelum aku itu memang ada yang nggak betah, karena ya itu dia tuh sebenarnya nggak mau dijaga, cuman anaknya tuh memaksa ngedatangin PRT biar ngejaga dia gitu. Ternyata ya seperti itu guys keadaannya. Langsung aku dikasih gaji sama majikan aku, kayak malu gitu wajahnya saking amannya ngamuk-ngamuk kayak gitu. Tuh dikasih gaji ini awe kayak gitu. Terus majikan aku ada yang bawa istrinya, salah satunya ya bawa istrinya. Nah tahu ama itu marahin aku, tapi aku diem nggak ngomong kayak gitu, bertengkar. Joel，来，坐起。你这样，叫你要死。你那个特别直接多吼，唔骂我跟你处理就好无？我跟你做家就好啦。我会这个，我跟你处理就好啦，好无？ Itu cuma sedikit cuplikan video. Jadi anaknya kan semuanya pada datang karena kejadian itu. Jadi rukun banget guys, anak-anaknya itu langsung datang, karena ya aku namanya juga masih baru ya, takutnya nanti gimana gitu. Jadi aku berusaha udah jujur, berusaha udah ngejelasin dengan sesuai apa yang aku kejadiannya itu, tapi ama tidak menerima kayak gitu, nggak mau. Intinya nggak mau lah, yang namanya orang udah nggak mau dijaga tapi tetap dipaksa sama anak-anaknya untuk ada PRT, kan otomatis kan ada aja gitu loh guys orang tua. Mungkin saat ini ama masih bisa jalan, tapi kita nggak tahu ke depannya. Jadi untuk saat ini mungkin dia masih bisa ngelakuin guys, dia masih bisa masak, masih bisa apapun gitu. Jadi dia masih merasa masih bisa aktivitas kayak gitu, otomatis nggak butuh aku, nggak apa-apa. Jadi kemarin sempat menantunya majikan aku yang nomor 3 yang aku telepon itu ngebelain aku gitu, malah jadinya bertengkar kayak yang di suara kayak gitu, sampai ngedobrak, sampai nunjuk-nunjuk. Pokoknya dari situ aku kayak, ya kita namanya di rantauan jauh-jauh ya, kita kerja baik-baik gitu, tapi kita nggak diterima, itu rasanya seperti apa kan pasti kalian bisa ada gambaran sendiri gitu. Terus waktu itu aku juga telepon suami aku, dan sekarang suami aku juga di sini buat ngebantuin bawa barang-barang aku gitu. Kemarin aku juga dikasih gaji sama bos aku juga minta maafin mama aku gitu, karena emang udah tahu semuanya kelakuannya. Mamahnya itu memang udah nggak mau guys, sampai menantunya itu ngebelain aku aja sampai bertengkar, karena emang saking ya gimana ya, anaknya kerja banting tulang, pengen mamahnya itu dijaga dengan baik, tapi mamahnya tuh nggak mau nerima gitu. Apapun tuh dibuat ya seperti inilah, intinya kayak gini lah guys. Jadi siapapun yang datang kayak gitu ya akan keluar lagi sesuai informasi yang aku dapat. Apalagi cucunya udah bilang kayak gitu, majikan aku minta maaf, aku dikasih gaji. Waktu itu aku dikasih uang 3.000 NT. Dan buat penginapan kayak gini guys, aku buat nginep kayak gini, terus buat keseharian makan kayak gitu, ya mungkin itu masih belum rezeki, ya nggak apa-apa gitu. Namanya kita kerja kan harus saling membutuhkan ya, bukannya kita aja yang butuh tapi majikan yang kita rawat gak butuh, ya itu nggak bisa gitu, nggak bisa jalan kerjaannya. Jadi ya sabar dulu, mungkin kerjaan di tempat lain. Ya udah, aku dikasih uang juga, uang transport 500 NT sama majikan aku yang nomor 1 buat perjalanan ke tempatnya suami itu. Terus aku ngomong sama suami kayak gini gitu. Dia udah, kita cari penginapan gitu. Sekarang aku cari penginapan yang murah, sehari 200.000 gitu, biar maksudnya cukup sampai nanti dapat majikan lagi gitu. Jadi terkadang teman-teman yang bilang sukanya pindah-pindah kayak gitu, aku tuh pindah karena ya kalau kita udah nggak kuat ya kita pindah kan guys. Kemarin juga sempet ya nggak kuat, sempet nyerah, pengen pulang, tapi ya masih ada tanggungan kayak gitu. Cuman untuk kedepannya ini aku masih tak coba lagi, sekali lagi ya, semoga aja maksudnya itu ada yang cocok gitu, saling membutuhkan kan enak gitu ya, buat pelajaran aja. Kita di negara orang kerja jauh-jauh kan buat kerja baik-baik gitu ya.
belum rezeki lah intinya. Yang kemarin tuh apa, kerja di tempatnya Ama gitu, Ama emang nggak mau gitu. Aku sempat kaget kok kemarin waktu anaknya ada baik banget, tapi setelah anaknya udah pulang kayak menyendiri, terus malah hari ketiga malah dapet kejadian yang kayak gitu kesalahpahaman gitulah, sampai dia bertengkar sama menantu dan anak-anaknya. Anaknya cuma bisa minta maaf sama aku, sambil aku juga masih dibantuin guys ke lantai bawah buat dicarikan taksi juga dibayarin, bener-bener tanggung jawab bener gitu, saking ya mungkin merasa bersalah juga gitu dengan kejadian yang kayak gitu. Aku langsung telepon agensi yang laki-laki yang kemarin aku jemput itu, terus dia bilang katanya nanti aku carikan job lagi gitu buat kamu gitu. Ya susah juga ya kalau kita datang di tempat yang lansia itu udah nggak mau nerima kita. Terus buat teman-teman yang misalkan tanya kenapa kok nggak nerima PRT Mbak We gitu, emang nggak suka ya tuh gimana? Dia mikirnya kan kalau ada PRT kan ngebayarin PRT anak-anaknya gitu, jadi dia tuh nggak mau anak-anaknya itu ngeluarin uang buat PRT gitu sih. Mendingan aku sendiri aja, gak usah bawa perawat-perawat kayak gitu. Itu dari awal sih sebenarnya aku udah tahu seperti itu, cuman kan aku nggak apa-apa lah dicoba dulu, yang namanya juga kita juga butuh kerjaan gitu kan. Taunya juga nggak sesuai yang dibayangkan, kaget aja guys. Apa namanya, ikut orang sampai diusir kan, kayak takutnya nanti pemikirannya orang ya ampun TKW sampai diusir gitu tuh kenapa gitu. Ternyata emang amannya nggak mau dirawat gitu. Ya wes lah, kita cari pekerjaan lain, semoga aja dapat pasien yang maksudnya bisa nerima kita gitu ya. Oke lah guys, buat video kali ini cukup sekian. Aku makasih buat teman-teman yang udah support aku. Ini juga jadi pengalaman dan pengalaman besar banget buat aku, karena aku nggak pernah diginiin gitu sama orang.